Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gua pengen ngebahas tentang pengalaman gua di minggu terakhir, gimana caranya menjadikan akun itu tidak anyep atau gacor walaupun sudah 1 tahun lebih tidak ngebit. Dan nanti penghasilan gua selama 1 minggu ke belakang dan hari ini juga gua bakal share ke kalian di akhir video. Ini gua nanti share melalui screen recorder atau rekaman layar akun gua pribadi di akhir video. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, gua mau disclaimer dulu, gua nggak pakai jaket ojol. Gua lagi kemarin ke DSU tapi ukuran gua lagi kosong. Dan jaket gua yang tadi kebetulan kena hujan basah jadi nggak enak dipakai. Mungkin sebelum melanjutkan pembahasan, gua cerita sedikit. Mungkin kalian subscriber lama gua dan penonton lama gua juga mungkin bertanya-tanya kemana gua selama ini tidak upload video selama 1 tahun lebih. Mungkin kan bisa lihat di video gua yang terakhir upload tuh 1 tahun lebih, mungkin hampir 2 tahun. Bertanya juga apakah akun kena PM atau mungkin akunnya bapuk, gagu dan lain-lainnya. Nah, jawabannya mungkin kalian lihat di background belakang gua ini ya. Jadi tanpa dijelasin panjang juga kalian sudah tahu ya, usaha gue yang kedua itu counter ya. Jadi selama 1 tahun ini sudah berdiri 1 tahun. Jadi kenapa gue vakum di dunia ojol, salah satunya adalah mengurus usaha gue pribadi ini supaya jadi gue memprioritaskan waktu gue di usaha. Jadi gue walaupun mungkin bisa bayar karyawan tapi gue pengen pegang sendiri selama 1 tahun supaya gue tahu gimana penghasilannya, gimana pengeluarannya, apa yang dibutuhkan, gimana apa kekurangannya gitu kan. Jadi supaya gue bener-bener paham apa yang sedang gue jalani pada saat ini. Itu gue vakum di dunia ojol selama 1 tahun lebih ya. Dan alhamdulillah usaha gue udah bisa, bukan gue sendiri yang pegang, melainkan sama istri. Jadi gue dari pagi sampai siang itu gue waktu longgar, jadi gue gunakan untuk ngebit dan gue coba ngebit kembali lumayan gitu kan. Pada saat ini gue bukan prioritas ojol lagi, melainkan ojol itu menjadikan pekerjaan sampingan gue pada saat ini seperti dulu ya. Jadi gue memang prioritas di ojol pagi sampai malam, gue ngebit tiap hari, libur seminggu sekali. Nah pada saat ini cuman jam 6 pagi sampai dengan jam 11 siang saja, tapi alhamdulillah bisa mengantongi 150.000 lebih. Gue share pendapatan gue dari video. Oke, langsung aja kita bahas gimana cara gue terapi akun padahal 1 tahun tidak ngebit dan masih bisa mendapatkan 150.000 lebih ya. Padahal ngebitnya cuma 5 sampai 6 jam. Tapi gue kasih tahu dulu ke kalian bahwasanya akun gue sudah 2 kali kena suspend karena tidak aktif ya. Gojek kan kalau tidak salah sebulan atau 2 bulan tidak ngebit itu kena suspend ya. Tapi kita bisa mengajukan banding di aplikasi Gua Partner kita sendiri. Nah, pada saat itu gua lakukan banding tidak sampai 5 menit dan akun terbuka kembali. Seperti itu. Jadi pada saat gua sudah ngebuka, besoknya gua mulai ngebit kembali. Yaitu pertama yang kalian harus lakukan di dunia ojol ini, mau kalian lagi terapi akun atau sudah lama libur ngebit, yaitu pertama mungkin banyak yang menjelaskan terapi akun subuh lah, jangan benar. Tapi yang terpenting bagi gua itu adalah mindset kita sendiri. Yaitu dimana mindset kita tuh harus benar-benar, itu pola pikir kita tuh jangan mensamakan seperti draper-draper yang udah pada gacor pada umumnya ya. Yaitu jangan pernah kita merasa bahwa kita ngebit pengen langsung 300.000. Kalau nggak 300.000 kecewa gitu kan. Balik lagi, kita ini mitra bukan karyawan. Yang dimana kalau karyawan, kalau kita udah mulai kerja hari ini, ya udah pendapatan kita segitu. Umpamanya kita dibayar 4.500.000 sebulan, berarti sehari kurang lebih 150. Kita kerja dapat 150, ya kan. Lain dengan dunia ojol ya. Jadi jangan berharap kita hari ini ngebit kita langsung 300.000, nggak seperti itu. Apalagi di zaman di era ojek sekarang, beda seperti era-era dahulu yang dimana per kilo kita bisa mendapatkan Rp4.000. Pada saat ini harganya lebih murah daripada harga dulu. Yang kedua, orderan sekarang sudah mulai disekat-sekat, dalam arti ada namanya driver goceng ya kan, driver reguler gitu kan. Jadi banyak yang menyebabkan orderan itu mungkin semakin sedikit ya. Mungkin orderannya nggak semakin sedikit, tapi karena dibagi-bagi itu menjadi seperti sedikit. Itu yang pertama, mindset kita jangan berharap kita hari ini dapat 300 gitu kan. Tapi wajib sadar diri bahwa akun kita ini tidak gacor. Itu yang pertama. Jadi jangan berharap seperti driver-driver pada umumnya yang udah gacor, yang ngebitnya nggak pernah libur gitu kan. Kedua, mindsetnya jangan pilih-pilih, apalagi kalian yang baru ngebit, apalagi akun kalian yang masih gagu gitu kan. Jangan pilih-pilih. Ketika masuk orderan, jam berapapun itu, mau kalian
pagi, siang, sore, atau lagi nyantai gitu kan, tiba-tiba dikasih orderan, apapun orderan yang mau GoFood, GoRed, GoSend, dan segala macam. Jangan kalian egois gitu kan. Jadi ngeliat teman bawa GoFood enak, bawa GoRed enak, bawa ini enak, tapi nanti akun kalau kita terima GoSend, terima ini anyep dan lain-lainnya. Jangan, karena ingat mindset kita ngebit, kita ngojol ini adalah mencari penghasilan, ya kan? Bukan mencari orderan kemauan kita aja. Selagi tidak membahayakan, ya kita bawa aja, gitu kan? Banyak juga dari luar sana cancelannya sampai sehari 10, tapi dia ngebit sampai malam cuman bisa dapat 5 aja. Coba kalau diterima semua, udah 15 trip kan? Ingat, sistem Gojek kalau gua rasa dari dulu mungkin tidak berubah ya, yaitu memprioritaskan driver-driver yang benar-benar prioritas di ojol, yang tidak pilih-pilih orderan, yang tidak rating selalu bagus gitu kan. Dia selalu diutamakan dibanding driver-driver mungkin jam on beat-nya kurang, yang sering pilih-pilih, yang ratingnya juga mungkin kurang bagus gitu kan. Seperti kita bekerja di perusahaan manapun, pasti sebuah perusahaan itu mengutamakan karyawan-karyawan yang memang lebih bagus, ya kan? Nggak mungkin perusahaan itu mengutamakan driver-driver yang kurang bagus. Pasti yang lebih bagus diutamakan. Sama nggak beda jauh sama sistem ojol ini yang gua nilai pada saat ini ya. Jadi ini penilaian gue pribadi. Yang ketiga, mindset kita tuh wajib kita tahu berapa pengeluaran kita, berapa penghasilan kita, gitu kan. Karena banyak driver luar sana nggak tahu berapa pengeluaran sehari. Contohnya mungkin yang rantauan ada biaya kos, kontrakan gitu kan, makan sehari berapa kali, mungkin yang ngerokok berapa ngerokoknya, atau yang punya cicilan berapa cicilannya. Nah kalau gue pribadi, kalau kalian pengen ngikutin cara gue begini. Contohnya kalau ngontrak sebulan berapa, dibagi 30 hari. Habis itu makan gue berapa kali sehari. Habis itu mungkin yang alhamdulillah tidak punya cicilan ya, jadi bebas cicilan, mungkin ya makan dan lain-lain. Contohnya kita ambil contoh aja, mungkin yang belum nikah, mungkin sehari pengeluarannya 100.000, udah biaya makan, udah biaya kontrakan dan lain-lainnya gitu kan. Nah pada saat kalau kalian sudah bisa tahu berapa pengeluaran kalian ngojek itu secara tidak langsung kalian ada cambukan ke diri kalian sendiri, bahwa kalau belum 100.000 berarti gue masih nombok. Tapi kalau kalian tidak tahu sama sekali berapa pengeluaran kalian, ya kalian ngojek itu kayak robot aja gitu. Jadi pagi ngojek, habis itu ujung-ujungnya ntar kurang, minus, ngutang gitu kan. Karena kalian tidak tahu akumulasi berapa pengeluaran kalian selama sebulan dan berapa pemasukan kalian. Jadi pada saat kalian sudah akumulasi semuanya, berapa pengeluaran kalian dalam satu hari, tidak langsung kalian akan terbentuk sendiri nanti. Oh, pengeluaran gue sehari itu wajib 100.000. Jadi penghasilan gue wajib di atas 100.000. Minimal 100.000 lah gitu kan, biar nggak nombok. Ini sama kalian punya target. Nah, kalau kalian udah punya target, kalian tahu nih, kalau gua ngebitnya siang hari, jadi mulai jam 12 atau habis lohor, gua sore udah balik, ya bakal nggak tembus target gua. Mau nggak mau gua gempur habis subuh. Habis gua wajib ngebit supaya waktunya panjang. Gitu kan. Dari habis subuh sampai jam 10 malam mungkin kan. Nah, secara tidak langsung kalian akan mencabut diri kalian sendiri. Akan berpikir gimana caranya gua bisa penghasilan seperti ini. Dan dari itu gua saranin penting banget kalian wajib tahu berapa pengeluaran per hari kalian, supaya kalian juga bisa mencapai target harian kalian. Dan yang terakhir adalah mindset di mana banyak juga driver yang masih melakukan hal ini, yaitu mereka sangat berharap di Gojek ini atau menaruh hidup mereka di Gojek ini, bahwa Gojek ini wajib menutupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada anak, mungkin seorang driver punya anak yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, atau 3 anak, dan mereka harap Gojek ini bisa menutupi semua tanpa minus. Nah itu kalau bagi gue sih salah pribadi gue ya, karena kewajiban untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari itu ya, yaitu diri kita sendiri. Contohnya kalau seandainya di Gojek ini tidak cukup, ya udah berarti wajib kita mencari penghasilan berikutnya, bukan bergantung di Gojek aja. Contohnya banyak dari luar sana tahu pengeluarannya tiap hari itu besar, biaya cicilan ini, mungkin cicilan itu, mungkin bayar rumah dan lain-lainnya. Tapi mereka mengalihkan di Gojek, akhirnya dia nyender di mana-mana, nongkrong di mana-mana, nggak dapat orderan, sayang waktunya. Mungkin bisa kalian lakuin, contohnya kalau dari subuh ngebit sampai sore berapa penghasilan kalian itu. Nah kalau kurang ya tambahin, harus berpikir gimana caranya kita mencari tambahan, jangan bergantung di Gojek. Maka dari itu gue sering nyaranin video-video gue sebelumnya tuh keluar subuh dan lain-lain itu tujuannya adalah sharing pengalaman gue pribadi, gimana gue sadar diri bahwa gue kerja di ojol dan gue pengen berpenghasilan lebih. Karena di ojol ini kan kita mitra, kita bisa zong, kita bisa penghasilan kita dikit, dan kita juga bisa penghasilannya banyak. Kalau mau banyak ya kita harus memang gempur, harus bener-bener prioritasin di ojol itu seperti apa.
Gue pribadi sih gue nggak terlalu hitung-hitungan masalah waktu, lu kayak babu dan lain-lainnya segala macem gitu kan. Pada saat ini gue sudah merasakan 3 tahun gue fokus ngojol, keluar subuh semua dibawa dan lain-lainnya, alhamdulillah sudah terbangun usaha gue pribadi. Dibanding mungkin rekan-rekan di luar sana yang ngomong, DPR ini mitra kita bebas lah mau ngapain, terlalu begini terlalu gitu, tapi nyatanya bertahun-tahun masih di dunia ojol aja, tidak dalam tanda kutip tidak ada kembangan sama sekali. Nah, tinggal kalian sendiri milih yang mana, mau berkembang atau tidak berkembang, seperti itu. Jadi jangan terlalu didengarkan perkataan-perkataan orang yang mungkin tidak membuat kita maju ya. Jadi lakuin berdasarkan kata hati kita, lakuin dengan tulus gitu kan, karena ingat mungkin ada keluarga yang kita harus biayai setiap harinya. Jadi bagi gue di dunia ojol ini adalah batu lompatan yang sangat bisa menjanjikan juga, karena gue sendiri udah membuktikan ya. Kalau kalian penonton video lama gue, kalian pasti tahu gue pernah buka usaha laundry, dan pada saatnya yang kedua usaha gue counter. Nah itu semua berawal dari ngojek. Gue pernah kerja di PT, gue pernah kerja di pabrik, pernah kerja di restoran. Itu semua cuma cukup buat sehari-hari aja, nggak bisa gue buat nabung untuk kedepannya. Tapi di dunia ojol ini alhamdulillah gue bisa, karena di sini tidak ada batas penghasilan. Kalau karyawan kan ada batas penghasilan, ya udah kalau sebulan 3 juta aja gitu kan. Tapi kalau di dunia ojol ini gimana mindset kita sendiri, gimana cara kita mencarinya, bisa dapat sehari 300, kalau sehari 300 bersih, kalau sebulan bisa 9 juta, itu pun kalau nggak libur. Tapi kan kita wajib membiarkan diri kita sendiri kan, setidaknya seminggu sekali libur untuk rehat badan kita, untuk seharian full dengan keluarga, weekend atau dan lain-lainnya, pilih aja sendiri. Itulah beberapa mindset yang gue jalani pada saat dunia ojol. Jadi kalau kalian sudah punya mindset tersebut, kalian mau libur, mau ngojek kapanpun, kalian tidak heran lagi ketika kalian anyap dan kalian tahu harus bertindak seperti apa ke depannya. Mungkin di video gue selanjutnya gue insya Allah konsisten 2 hari sekali gue bakal upload sharing tentang gimana gue ngebit lain-lainnya, penghasilan gue perharinya. Gue share ke kalian, tujuannya tidak lain hanya bukan untuk memotivasi kalian semua supaya bisa menjadi lebih baik daripada gue sendiri gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang pamer dan lain-lainnya, itu terserah. Mungkin kalian tidak mau maju, ya silakan. Dan gue juga berencana membuat kelas untuk khusus untuk driver ojol yang mungkin yang pengen gimana caranya mengakumulasi penghasilan supaya kedepannya target 2 tahun 3 tahun di dunia ojol bisa membangun usaha kalian sendiri. Rencananya seperti itu. Tapi nggak tahu bisa gue lakuin apa enggak, cuman kita coba ya. Jadi di YouTube gue ini bukan cuman pembahasan masalah terkait masalah gimana cara mendapatkan orderan, melainkan supaya kalian driver ojol bisa keluar dari ojol dan menjadi lebih maju, seperti itu ya. Jadi bisa menjadikan driver ojol ini sebagai batu lompatan untuk kalian semua. Oke, berikut screen recorder sesuai janji gue bakal ngeliatin rekaman layar akun Gojek gue dan penghasilan gue di minggu terakhir ini.